James, putra mama tersayang. Kamu harus tahu mama begitu mencintaimu. James kecil menyunggingkan senyumnya ketika tangan sang mama mulai menyentuh lembut kepalanya. Mengusapnya dengan sayang. Bahkan dia bisa senang hanya dengan menghirup aroma khas sang mama. Mama, aku juga sayang mama. Wanita itu tak lain adalah Anne, mama kandung James. Usia James saat itu 5 tahun. Bisa dikatakan bahwa James tumbuh sebagai anak yang pintar dan ceria. Dia begitu penyayang karena sang mama mengajari dengan sangat baik. Hingga tiba saat dia masuk ke dalam sekolah luar biasa bertaraf internasional. James jadi jarang di rumah, biasanya dia akan bermain bersama mama. Namun setiap dia pulang, dia pasti tahu kalau mamanya itu istirahat. Nani, kenapa mama tidak pernah mau bermain bersamaku lagi? James kecil tertunduk sedih ketika libur sekolahnya. Dia ingin sekali bermain dengan sang mama, namun wanita itu ternyata pergi keluar tanpa memberitahunya. Tuan muda tenang saja, nyonya hanya sedikit sakit. Beliau pergi bersama tuan besar ke rumah sakit terdekat. Nani Novin adalah orang yang merawat James dari kecil. Dia sangat dekat dengan Nyonya Anne dan juga James. Tidak heran kalau tidak ada mamanya, James akan menempel pada Nani Novin. Semakin hari, James semakin tidak mengerti kenapa mamanya selalu mengurung diri. Dia tidak ingin bertemu dengan James. Puncaknya pada malam itu ketika hujan turun dengan deras, James terbangun mendengar suara berisik dari arah dapur. Saking penasarannya dia bangkit tanpa membawa tongkatnya, dia mulai meraba jalan dan sampai pada pintu kamar. Aku tidak mungkin selingkuh. Lalu mengapa kamu hamil? Kamu ingat aku bahkan tidak pernah menyentuhmu. Katakan padaku, anak siapa itu? James tersentak mendengar suara bariton papanya. James tidak tahu kenapa kedua orang tuanya bertengkar. Tentu saja dia yang masih kecil tidak memahami permasalahan orang dewasa. Ini anakmu HELIC. Aku hamil 4 bulan. Tidak tahan dituduh berselingkuh, Anne akhirnya berteriak lantang. Bohong. Aku kecewa padamu, Anne. Helik, kumohon percaya. Mungkin ada kesalahan dari suratnya. Aku yakin, kita bisa periksa lagi. Aku mohon Helik. Anne, aku pernah melihatmu pergi bersama pria lain. Suara Helik melirih dan terdengar kecewa. Helik, aku mohon percayalah. Lalu kenapa kamu begitu percaya pada Kalia? Dia wanita yang mungkin saja sengaja merayumu. Atau sebenarnya kamu sudah menjalin hubungan dengannya? Diam, Anne. Aku sedang bertanya tentangmu bukan tentangku. Tapi aku benar HELIC. Plak. James kecil hanya bisa menangis dalam diam. Dia tidak berani bersuara. Hatinya hancur mendengar suara tamparan yang terdengar nyaring. Yang dia lakukan hanya meringkuk tanpa diketahui. Hingga hari-hari yang dilalui James setelah malam itu tampak seperti neraka. Karena mamanya tidak pernah lagi ingin menemuinya. Dia memilih mengasingkan diri dan pergi dari mansion ini. Papanya pun enggan untuk mengunjunginya. Membuat James menjadi anak yang selalu sendiri dan kesepian. James menjadi anak yang murung dan pendiam. Suatu hari mamanya kembali ke mansion. Hal itu menjadi sebuah kebahagiaan terakhir yang James rasakan. Mama. Dia merasa perut mamanya membesar, kemudian mama memeluknya dengan sangat lembut. Mama bermain seharian dengan James. Tanpa ingin lepas, mama sering sekali memberikannya kecupan dan kata-kata yang manis. Kemudian saat itu dia tertidur di pelukan sang mama. Bocah kecil itu terbangun ketika mendengar suara hujan disertai petir. Dia semakin mengeratkan pelukannya pada sang mama namun merasa ada yang aneh. Tubuh mama dingin dan kaku. James tidak merasakan kehangatan mama lagi. Sejenak bocah kecil itu terdiam, dia mencoba untuk membangunkan mamanya. Namun sang landasan dan pilar keluarga itu tak kunjung bangun. James kecil berteriak dan menangis mencoba untuk membangunkan mamanya, namun mama tak kunjung bangun. Mama. Mama bangunlah. Mama, kenapa mama tidak mau bangun juga?
Mungkin karena mendengar suara teriakan histeris dari tuan muda. Kepala pelayan segera masuk dan terkejut melihat tubuh kaku sang majikan. Tanpa pikir panjang dia menelpon nomor darurat dan memintanya untuk segera datang. Siapa sangka kalau saat itu Nyonya Anne sudah tidak bernyawa. James kecil hanya bisa meraung dan menangis, ingin bertemu dengan mamanya. Nani Novin berusaha menenangkan James, meski dia juga ikut terkejut. "Mama." James berjanji tidak nakal. "Mama, Mama di mana?" Para pelayan cukup terkejut mengetahui bahwa nyonya mereka yang tadi terlihat baik-baik saja, sekarang justru tergeletak tidak bernyawa. Tuan Helik yang sedang menjalankan bisnis di luar negeri pun pulang malam itu juga. James benar-benar syok dan terpukul, ketika dia mendengar suara bariton yang dia kenal. James menjadi histeris. "Pergi, pergi. Papa jahat." Karena Papa, Mama pergi meninggalkan James. Ini semua karena Papa. Ketika Tuan Helik Sam memeluk putranya yang masih kecil itu, James justru memberontak. Pada akhirnya dia terus memeluk Nani Novin dan meminta Papa Helik untuk menjauh. "Mama bangun Ma." Suara tangisan itu terdengar pilu. Para pelayat yang datang juga tidak kuasa menahan tangisnya, melihat bocah malang yang terus menangis meminta mamanya kembali. Papa Helik hanya bisa diam dengan pandangan kosong. Hatinya berdenyut sakit. Tubuhnya luruh ke lantai, sampai-sampai asisten pribadinya mencoba untuk memapahnya. Semenjak kejadian itu James punya trauma yang besar pada hujan dan petir. Lebih tepatnya dia akan kembali mengingat momen menyakitkan di mana Jameslah orang pertama yang menemukan mamanya tidak bernyawa. Tidak lama setelah itu saat usia James memasuki 7 tahun. Tuan Helik mulai mengajarinya dengan keras dan otoriter. Dia bahkan tidak peduli pada perasaan putranya, dia mendidik James untuk menjadi orang yang kuat dan pintar. Tidak heran ketika James turun ranking, maka dia akan mendapatkan hukuman. Bocah berusia 7 tahun itu harus mendapatkan didikan yang cukup keras. Tidak cukup sampai di sana, James sengaja disekolahkan di sekolah campuran jadi beberapa siswa sering sekali membulinya. Pernah sekali James yang saat itu remaja mendapat perlakuan yang tidak baik dari teman sebayanya. Disiram air kotor dan membuat seluruh tubuhnya bau. Namun dia yang seperti itu selalu mengabaikan dan sekalipun tidak pernah mengadu. Tatapannya selalu datar dan dia tampak seperti orang yang tidak bergairah untuk hidup. Bahkan para pelayan sering merasa tidak tega, namun James selalu mencegah siapapun yang berani memberitahukan hal ini kepada papanya. Setidaknya dari situ dia bertemu Kelvin yang selalu mengekori dan melindungi James dari belakang. Dia adalah putra dari salah satu pelayan yang sudah senior dan saat itu tidak sengaja berkunjung ke mansion Artadov. Awalnya James hanya bisa mengikuti perintah papanya seperti mayat hidup. Dia bahkan tidak punya gairah untuk memikirkan kehidupannya. Namun rasa bencinya membuncah ketika mendengar kabar bahwa papanya menikah lagi dengan wanita bernama Kalia. Wanita yang pernah disebut mamanya dulu sembari menangis. James tidak akan pernah lupa nama itu, bahkan sampai dia mati. Emosi James meledak-ledak dan James yang saat itu remaja hampir membakar mansion miliknya dan berusaha untuk bunuh diri. Namun Nani Novin selalu berhasil menghentikannya. Ketika dia beranjak dewasa, Tuan Helik mengirimnya ke luar negeri untuk belajar. Lalu ketika kembali, dia mengetahui bahwa Nani Novin menghilang bak di telan bumi. Andrea benar-benar diam tidak bergeming. Bu Rati mengulas senyum yang menyiratkan kesedihan. Saat itu saya hanya bisa melihat tuan muda dari kejauhan. Dia benar-benar mengalami hal yang sangat sulit di masa mudanya. Kami para pelayan yang bekerja saat itu, tidak tahu menahu apa yang terjadi sebenarnya di mansion itu. Bulir bening itu jatuh tanpa bisa ditahan. Membayangkan bagaimana James melalui hari-hari yang sulit, sudah membuat Andrea merasa sesak. Bahkan dia hanya mendengar ceritanya sepintas, tidak mengalami langsung.
Mengetahui bahwa orang yang dia sayangi menghembuskan nafas terakhir di pelukannya secara tiba-tiba membuat Andrea tidak sanggup untuk sekedar membayangkan apa yang dirasakan James pada saat itu. Fokus Andrea hanya satu sekarang. Dia ingin cepat pulang dan memeluk suaminya itu dengan erat. Anda benar-benar akan pulang sekarang. Mona tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Cuaca yang tadinya cerah berubah mendung gelap. Dia sudah kembali dari rumah Ditra, dan meminta wanita itu untuk ikut pulang bersama Mona. Hanya saja mobil yang dia bawa hanya satu, jadi kalau Andrea yang membawa mobilnya nanti Mona dan Ditra tidak bisa pulang. Anda mau naik apa? Kebetulan saja ada mobil pick-up yang mau mengambil bahan di kota. Andrea menunjuk mobil itu tidak peduli Mona beberapa kali melayangkan tatapan protes. Atasannya itu tidak mudah untuk dilarang. Meski dia mencoba untuk menghentikan, toh juga Mona yang akan lelah sendiri. Hati-hati Nyonya. Di dalam perjalanan menuju mansion, Andrea hanya bisa berdoa kalau kali ini dia sampai di waktu yang tepat. Bayangkan dia baru saja sampai siang tadi, lalu ketika sore menjelang, dia memutuskan untuk pulang karena ingin segera menemui prianya. Mami dengar pernikahan kamu dan Rio diundur. Bagaimana hal itu bisa terjadi sayang? Riley membeku, entah bagaimana caranya dia bisa menjelaskan situasi yang terjadi sekarang. Kak Rio saja memberitahunya dengan mendadak, tentu orang lain juga akan merasa terkejut. Apalagi besok Riley harus menjelaskan kepada para rekan kantornya yang sudah menerima undangan, bahwa pernikahannya diundur. Kak Rio sedang menangani masalah kantor Mi. Kebetulan juga ada kesalahan dalam dekor venue-nya, jadi kami memutuskan untuk mengundurkan waktunya, jawab Riley meski sebagian ucapannya ada kebohongan. Sayang, Mami hanya bertanya. Lagi pula Mami rasa memang pernikahan kalian berdua sedikit terburu-buru, ujarnya. Riley hanya bisa tersenyum kecut. Padahal saat James dan Andrea menikah Mami Kop sama sekali tidak mempersoalkan tuh. Kenapa sekarang gilirannya malah menjadi masalah? Sementara itu di mansion James, terlihat pria itu meraba langkah ketika hendak masuk ke dalam kamarnya. Kakinya bergerak melangkah menuju ranjang. Malam ini entah kenapa James merasa begitu sepi, entah karena dia memang baru menyadari perasaan sunyi yang bersarang, atau memang karena ketenangan ini baru kembali dirasakan setelah Andrea tidak ada di rumah. Pria itu dengan cepat menggeleng. Dia tidak mungkin masih memikirkan Andrea. Dia harus mengenyahkan semua pikiran itu, meski pertahanan hati James saat ini mulai retak. James punya rencana besar, jika suatu saat benteng pertahanan sudah tidak sanggup lagi bertahan, dia harus membuat Andrea mau bercerai dengannya. James tidak butuh kasih sayang dan cinta. Semua itu hanya fatamorgana yang tidak akan pernah bisa dia dapatkan. Pada akhirnya dia hanya akan ditinggal dan kembali sendiri. James membenci perasaan itu. Orang-orang yang menyayanginya perlahan pergi. Bahkan Nani Novin entah berada di mana sekarang. Dia menghilang bak di telan bumi. Ada banyak hal yang ingin James tanyakan. Kematian mamanya masih belum bisa dia terima. Kepolisian mengatakan bahwa kematian mamanya terjadi karena bunuh diri dan James tidak mau mempercayai hal itu. Bertahun-tahun lamanya dia bertahan atas rasa sakit yang tidak bisa dia obati. Bahkan perasaannya pun dipaksa untuk mati. Gairah hidupnya berada pada dendam yang sudah dia rencanakan. Bahkan Andrea tidak boleh mengetahui hal yang selama ini dia ingin lupakan dan sembunyikan. Wanita itu hanya ingin bermain-main dengannya. Ya itu pasti. Berulang kali dia memantapkan hatinya yang hendak goyah ini, berpikir bahwa Andrea tidak akan pernah serius untuk mendekatinya. Pria buta dengan masa lalu kelam, karena James yakin, Andrea pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik dari dirinya. Pria itu duduk di tepi ranjang. Meski disangkal beberapa kali pun dia tetap merasa kalau saat ini tempatnya begitu hampa dan kosong. Tak lama terdengar suara hujan di luar sana yang turun dengan deras.
Hal itu membuat James merasa dadanya kembali sesak. Tidak tahu harus bagaimana, James hendak menutup telinganya kemudian mendengar suara pintu dibuka paksa. Ceklek. James. Belum sempat James meraba sampingnya, sebuah pelukan hangat tiba-tiba dia rasakan. Jelas-jelas James tanda suara siapa yang saat ini memanggilnya dengan lembut. Andrea menghela nafas lega ketika berhasil bertemu dengan James sebelum hujan semakin lebat. Tidak peduli kalau dia sempat berlari menembus hujan untuk masuk dan kembali ke sini. Tidak apa-apa, aku di sini James, gumam Andrea lembut yang berusaha menahan air matanya. James, suaminya yang malang. Apa yang terjadi padamu Andrea? Justru aku yang harusnya bertanya, apa yang terjadi padamu dulu James? Dek. Perlahan tapi pasti James merasakan dengan jelas jantung Andrea yang berdetak cepat. Seakan-akan wanita itu memang mengkhawatirkan dirinya. Sebenarnya apa yang terjadi? Diamlah, nikmati saja pelukanku, bisik Andrea pelan yang masih memeluk prianya. Duar. Andrea segera menutup kedua telinga James dengan kedua tangannya. Wajah mereka berada hanya beberapa centi. Ketika Andrea bisa merasakan deru nafas hangat dari pria yang kini terdengar tidak beraturan. Ketika suara petir itu kembali terdengar. Potongan ingatan dari masa lalu James tidak bisa dia cegah begitu saja, ketika dia terlihat bergerak gelisah di situ Andrea mulai mencium James. Bibir Andrea menjadi bergerak lembut menyesap setiap inci bibir suaminya. Seakan ingin menutupi ketakutan itu dengan hasrat yang berusaha Andrea salurkan. Ketika Andrea lagi-lagi merasa sesak karena tidak mendapat balasan, dia mencoba untuk menjauhkan bibirnya. Sementara James terdiam dengan perasaan terkejut. Baru saja dia memikirkan benteng pertahanannya yang retak. Kini benteng itu hancur berkeping-keping. Maaf James, aku hanya ingin kamu tidak memikirkan traumamu lagi, ujar Andrea lembut masih dengan kedua tangan menutup telinga James. James menghela nafas. Andrea, katakan kamu perspektif kamu serius padaku. Andrea terkekeh kecil, bulir bening itu tidak sengaja jatuh mengenai tangan James yang bertumpu pada pahanya. Aku serius James, aku tidak pernah main-main dengan perasaanku padamu. Hening. Suara hujan yang perlahan memudar terdengar dengan begitu jelas. Baru Andrea ingin bergerak sedikit menjauh karena sadar posisinya yang terlalu dekat, mendadak terkejut ketika tangan James mulai menariknya lagi. Katakan sekali lagi Andrea. Andrea menelan ludahnya gugup. Aku serius James. James menarik satu sudut bibirnya kemudian meraba meraih tengkuk Andrea sehingga wajah wanita itu kembali mendekat ke arahnya. Ya jangan seperti ini James, aku tidak bisa menahannya. Kap. James mencium bibir Andrea dengan tidak sabaran, tentu saja hal itu membuat Andrea membulatkan matanya tidak percaya. Dia segera menjauh ketika merasa James berubah aneh. Kamu benar-benar James kan? James tidak menjawab, dia kembali memberikan ciuman yang menuntut balasan dari Andrea. Tentu saja Andrea tidak bisa menyia-nyiakannya begitu saja. Tangannya mengalung bebas di leher James dan membalas ciuman pria itu. Ketika pagutan itu terlepas, Andrea terperangah dengan nafas tersengal. Ternyata James adalah seorang pencium yang handal. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.